mega block size. Jadi kalau Bitcoin itu block size-nya ini, ukuran bloknya ini kayak blok itu Bapak Ibu anggap kayak peti kemas lah gitu loh, kayak peti gitu loh, kayak kotak kayu. Nah, kotak kayu itu kalau isinya 1 mega berarti 1 kali 1 kali 1 ya kan kecil ya. Kalau 2 mega blok itu berarti gede gitu loh, 2 kali 2 kali 2 gitu loh. Jadi dia lebih besar sehingga transaksi yang masuk ke dalam blok ini itu lebih banyak. Ya, jadi nanti on-chain scaling ini maksudnya adalah on-chain scaling itu Bapak Ibu, kita itu dalam blockchain itu kan bloknya itu tuh bayangin Bapak Ibu nih dibarisin itu peti-petinya itu dibarisin panjang gitu ya. Nah itu ada rantainya di tengah-tengahnya itu panjang, ada koneksi antar satu sama dengan yang lain. Nah itu yang namanya chain. Jadi blockchain itu adalah blok yang terkoneksi antara satu blok dengan blok yang lain. Nah on-chain scaling ini maksudnya adalah transaksi kita itu ada di blok itu semua, tidak di out of chain, artinya di luar atau nge-fork dan lain-lain. Jadi on-chain itu di dalam itu semua gitu. Suplai kita 72 juta, nanti saya akan kasih tahu apa itu 72 juta, dan kita nol confirmation transaction. Artinya apa? Bapak Ibu bisa gratis. Kita blok kita ini, ya besarnya itu nggak cuma 2 mega sebenarnya Bapak Ibu. Sekarang itu sudah 32 megabyte. Jadi bloknya Goldcoin ini sudah sekarang itu kami tingkatkan menjadi 32 megabyte block size-nya. Jadi, dan ini on-chain scaling itu dia bisa fleksibel Bapak Ibu. Ternyata nih, peti kemas kita isinya 2 kilo untuk 2 megabox. Kalau 32 berarti 32 kilo anggap gitu ya, biar ini Bapak Ibu mudah ngertiinnya. Nah, kalau nanti transaksinya besar, anggap 100 kilo nih, maka blok kita ini sifatnya tuh kayak karet Bapak Ibu, elastis dia. Maka dia bisa nerima itu transaksi 100 kilo di dalam peti kemasnya Bapak Ibu tuh, bayangin peti kemasnya itu elastis gitu loh. Nah inilah yang disebut dengan on-chain scaling dan null confirmation transaction. Jadi kalau Bapak Ibu mau gratis transaksi fee-nya, kalau nanti Goldcoin sudah mahal ya, nggak tahu Bapak Ibu kapan menonton video ini gitu ya, nanti pakai yang di desktop, jangan pakai yang di handphone, karena di handphone itu pasti akan mahal. Nah kalau Bitcoin Bapak Ibu udah mahal banget sekarang transaksi fee-nya gitu ya, karena itu udah wajar. Nah makanya Bapak Ibu dulu, ini saya kasih tahu ke Bapak Ibu, waktu Satoshi Nakamoto menjelaskan tentang white paper daripada Bitcoin, itu bisa diingkatkan jadi 2 megabyte block size-nya. Tapi beberapa developer ini karena Bitcoin itu pemilik semua orang, jadi siapa developer yang dominan, ya dia akan menguasai. Sama kayak dengan kita di Goldcoin, siapa developer dominan nanti Bapak Ibu, ya kita bisa mengarahkan ke salah satu pihak, tapi kami tidak ingin itu terjadi. Kami sudah belajar banyak lah daripada Bitcoin. Akhirnya Bitcoin itu dipakai 1 megabyte block size. Itu nanti saya akan bahas di sejarah daripada Bitcoin sampai harga sampai hari ini, dan kenapa Goldcoin dulu sempat kami telantarkan gitu ya. Nah kenapa baru timbul lagi sekarang gitu, nanti ada trainingnya lagi khusus tentang sejarah Bitcoin. Sejarah Bitcoin itu 3 jam juga Bapak Ibu. Nah jadi kita nol transaksinya. Jadi Bapak Ibu nanti pakai desktop itu nol. Ada SegWit free. Jadi SegWit ini Bapak Ibu ini dipakai di Bitcoin dan di Litecoin, yang membuat dia itu transaksinya itu berbayar mahal. Jadi kita free gratis, kita script POW ya algorithm, dan kita ada ACPD. ACPD ini Advanced ya Checkpoint with Difficulty Detection. Ini ditemukan oleh namanya Peter Bushnell. Jadi tahun 2013 waktu kita mendevelop itu Goldcoin codingannya gitu ya, maka kita minta Peter Bushnell menerapkan ACPD ini, dan ini cuma ada di Goldcoin, di Bitcoin nggak ada, di Litecoin nggak ada, di yang tempat-tempat lain itu nggak ada. Dan di sini juga ada Golden River Difficulty Algorithm. Jadi kita tuh pakai sistem kayak sungai. Nanti apa itu Golden River, nanti Bapak Ibu ke Amerika lah saya ajarin di mana apa sih itu Golden River. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang paham ya ini ya slide ini ya. Jadi 2 menit blok interval itu paham gitu ya. Ini blok size kita sampai 32 megabyte ya Bapak Ibu. Ini yang lama, dan sekarang kita sudah update. Dan kita on-chain scaling sudah paham ya Bapak Ibu ya, ini elastis. Jadi 100 megabyte pun kita bisa buat ini block size di Goldcoin. Jadi elastis dia Bapak Ibu. Nah ini yang nggak ada di tempat lain, dan makanya kita bisa transaksi kita itu 1120 transaksi per detik. Dan masih bisa meningkat Bapak Ibu, bisa nanti pada saat dia jalan ini size-nya itu kayak kita naik sepeda Bapak Ibu. Sepeda itu kalau Bapak Ibu baru awal nih, transaksinya kita belum gede nih. Bapak Ibu baru anggap nih belajar naik sepeda. Naik sepeda kan pasti roda bantu kan Bapak Ibu ya. Nah ini on-chain scaling ini kita bikin untuk roda bantu.
Dan ACPD ini untuk roda bantu. Begitu transaksinya nanti sudah besar gitu ya, kecepatannya kita sudah 900 megabyte bloknya, bahkan nanti misalkan 1 giga bloknya beratnya, ini gold coin bisa Bapak Ibu menyesuaikan. Dan itu Bitcoin nggak ada, Litecoin nggak ada. Karena kita elastis Bapak Ibu. Kita ini elastis. Berapapun transaksi, sampai 200.000 transaksi per detik pun, itu gold coin akan siap Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat gold coin. Ya, ini nggak ada tempat lain. Makanya kita akan jadi mata uang kripto nomor 1 di dunia. Kita akan kalahin Bitcoin Bapak Ibu, karena yang bisa ngalahin bapaknya cuma anak laki-lakinya gitu loh. Jadi bapaknya itu Bitcoin, Litecoin ibunya, Goldcoin anak laki-lakinya, anak perempuannya namanya Ethereum, lahirnya tahun yang sama 2013, tapi terkenalnya kan 2015 begitu si Blake Buterin itu yang penemu Ethereum itu dapat pendanaan. Tapi Bapak Ibu perlu paham, yang programming ini, orang yang nge-programming ini satu kelas dengan penemu Ethereum, ya Blake Buterin, ya Vitalik Buterin kalau nggak salah namanya. Nah, jadi Bapak Ibu paham ya sampai di sini, maka saya akan tanya lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu paham sampai di sini? Ya, kalau nggak paham bilang nggak, kalau paham kita ini. Karena kalau banyak yang nggak paham, lebih dari 51%, ya kayak kita di serangan 51% attack aja. Kalau seandainya Ibu nggak pahamnya lebih banyak daripada yang paham, maka langsung stop, trainingnya langsung stop. Jadi Bapak Ibu harus kita bicara di situ sampai Bapak Ibu paham gitu ya. Jadi ini teknologi daripada gold coin. Gold coin Bapak Ibu paham. Jadi Bapak Ibu supaya paham tentang teknologi kita. Jadi kita itu bisa nembus transaksi sampai 200.000 transaksi per detik bisa. Sekarang ini kan belum gitu. Jadi kita buat yang elastis karena kita belajar dari Bitcoin dan Litecoin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham, klik yes supaya kita bisa lanjut. Kalau tidak paham, Bapak Ibu say no ya. Jadi Bapak Ibu yang baru gabung, saya mohon maaf, ini harus lanjut terus. Ini mohon maaf, kita sudah jalan keretanya, pesawatnya sudah terbang. Jadi Bapak Ibu anggaplah pindah pesawat aja nih gitu loh ya. Jadi ini saya akan launch Bapak Ibu teknologi Goldcoin. Bapak Ibu paham, silahkan di poll. Kalau sudah paham klik yes, kalau belum paham klik no. Dan makanya kita bisa nanti sampai 200.000 transaksi per detik. Itu makanya kita ini elastis karena kita pakai teknologi itu yang namanya Golden River Algorithm Programming di Goldcoin ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita polling 1 menit ya, sudah paham 95%, bagus. Jadi besok nggak ada lagi istilahnya Bapak Ibu nggak paham tentang apa itu gold coin, apa itu teknologi di baliknya, kenapa kita jadi nomor 1. Jadi Bapak Ibu nih training yang di sana tuh Bapak Ibu udah lampaui semua nih sebenarnya. Maka itu sebenarnya kenapa kok saya kunci ruangan itu saya kunci selalu supaya sebenarnya Bapak Ibu biar paham gitu. Jadi nggak apa-apa, ini buat Bapak Ibu belajar. Makanya nanti ini saya rekam kok Bapak Ibu, tenang aja. Jadi ini saya rekam, saya share, jadi Bapak Ibu nanti bisa tonton. Oke, sudah rata-rata sudah paham ya. Jadi saya share resultnya ke Bapak Ibu, yaitu 94% sudah paham. Dan saya download juga hasilnya. Terima kasih. Nah, jadi kita seperti ini, jadi 2 arah. Jadi besok Bapak Ibu tuh nggak ada lagi istilahnya orang ngerti apa itu gold coin ya. Gold coin ini akan jadi raksasa dunia Bapak Ibu. Jadi siap-siap aja ngikut sejarah, bikin sejarah. Oke, kita lanjut lagi ya, karena ini Bapak Ibu biar paham, nanti kita ada tanya jawab. Nah, ini yang saya tanya tadi Bapak Ibu. Bedanya gold coin dan Bitcoin. Jadi gold coin itu kita lebih kencang 5 kali lipat daripada Bitcoin. Jadi ini kita Bapak Ibu, nih saya perlihatkan ke Bapak Ibu, ada satu catatan saya. Ya, ada satu catatan saya itu yang kita gold coin itu secara teknologi, kenapa kita akan jadi nomor 1 di dunia ya, supaya Bapak Ibu paham ya, nih di gold coin itu kita sudah mengalahkan seluruh rata-rata ya. Ini saya cari dulu sebentar tadi. Di sini sebentar Bapak Ibu, kita itu udah mengalahkan banyak koin Bapak Ibu
Jadi kita udah ngalahin Bitcoin, kita udah ngalahin Litecoin, kita udah ngalahin Doge gitu loh. Kita udah ngalahin yang lain-lain. Ya, nih saya mau cek dulu Bapak Ibu. Jadi saya cek dulu kalau ada ya, kalau nggak ada nanti saya share ke Bapak Ibu. Perasaan sih kalau nggak salah sih saya sudah share sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ini biar Bapak Ibu saya cari dulu karena ini database-nya banyak. Kalau nggak ada nanti saya akan share di materi selanjutnya. Nanti saya cari dulu pada saat Bapak Ibu nanti nonton. Oke. Kita lanjut lagi ya ke Bapak Ibu. Jadi nanti saya nggak ketemu, nanti saya akan share ke Bapak Ibu teknologi kita itu udah ngalahin Doge, udah ngalahin Ethereum, udah ngalahin yang lain-lain gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ini GLC ya, ini GLC kita 5 kali lipat lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi kalau Bapak Ibu punya Bitcoin, transfer dari Alice ke Sibo butuh waktu 10 menit. Jadi itulah kenapa Bitcoin itu nggak bisa kita pakai untuk belanja. Masa kita nungguin 10 menit sih untuk transaksi? Makanya sekarang developer kita di Bitcoin, kita sekarang itu pakai Lightning Network namanya. Lightning Network itu super fast, jadi sangat kencang, bisa akomodasi sekitar 100.000 transaksi lebih per detik. Ya, jadi ini saya stop share dulu, biar Bapak Ibu biar paham apa itu Lightning Network. Jadi biar Bapak Ibu biar paham. Jadi ini udah kelasnya tingkat tinggi nih Bapak Ibu, nih saya kilatin aja ke Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu benar-benar paham, benar-benar pinter. Ya, benar-benar nggak ecek-ecek ilmunya gitu ya. Jadi sekarang, nah ini Bapak Ibu, ini saya share ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu makin pinter, Bapak Ibu makin paham, Bapak Ibu makin ngerti gitu. Jadi orang-orang sok ngerti itu Bapak Ibu kasih tahu aja, lu ngerti Lightning Network nggak? Gitu aja nanti. Apaan tuh? Berarti lu anak baru di kripto gitu ya. Nih Lightning Network, scalable, instant Bitcoin dan blockchain transaction, ini yang sedang dikembangkan sekarang, and how it works ini nanti ada ya. Jadi ini namanya Lightning Network, dan kita Goldcoin juga bisa pakai Lightning Network sehingga transaksi kita bisa ngalahin Ethereum 2.0, malah kita bisa kalahin 200.000 transaksi per detik bisa kita layani dengan teknologi ini Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Goldcoin ya. Jadi kita ini bukan ecek-ecek Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kira ini bisnis ecek-ecek, ini bisnis triliunan rupiah, triliunan dolar ini Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu, saya akan pooling lagi ya, saya akan tanya lagi. Jadi Bapak Ibu paham ya, Lightning Network itu adalah transaksi kecepatan tingkat tinggi, bisa memproses 200.000 transaksi per detik, dan Goldcoin, Bitcoin dan yang lain-lain sedang pakai itu sekarang ke sana. Jadi ini saya tanya, apakah Bapak Ibu paham tentang Lightning Network gitu. Jadi biar ngerti gitu loh. Jadi kita tuh udah bicara aja Lightning Network, Bapak Ibu bicara Bitcoin aja belum paham kan susah. Maka lagi bicara Goldcoin gitu. Jadi Bapak Ibu nggak mau saya dikacangin sama tim saya, orang-orang saya, dibilang nggak ngerti tentang kripto, dibilang gaptek. Wah, saya nggak mau sekali. Jadi Bapak Ibu yang gaptek belajar lah, karena kalau mau belajar pasti bisa ya. Sekarang saya kasih tahu apa Anda ngerti tentang Lightning Network gitu ya. Kalau ngerti jawabnya yes. Kalau jawabnya no, oke. Ini seru Bapak Ibu kalau kita training kayak gini itu seru kalau kita bisa ada ininya. Oke, sekarang launch poll sudah saya launch, silakan Bapak Ibu dipilih. Sudah ngerti tentang Lightning Network? Nah, ini seru nih kalau yes semua. Sehingga nanti kalau udah paham, ada orang nanti pemain Bitcoin kayak ngakunya pemain Ethereum, kayak ngakunya trader profesional, kayak ngakunya leader besar lah, ngakunya tanya aja Pak ngerti Lightning Network nggak? Nah, kalau nggak ngerti ya kuliah dulu lah di Goldcoin Academy. Udahlah Pak gitu loh, Bapak tuh nggak ngerti apa-apa berarti itu. Malu Pak kalau kita itu kelihatan sok pinter tapi kelihatan padahal bodoh gitu loh. Nah itu hati-hati ya. Jadi oke, saya launch poll nih dalam 1 menit. Bagi yang belum pilih silakan pilih Bapak Ibu. Ini kita ada 309 orang yang sudah pilih 200 orang Bapak Ibu. Jadi saya minta partisipasi aktifnya Bapak Ibu sekarang ini, karena semakin Bapak Ibu aktif berarti Bapak Ibu paham. Artinya Bapak Ibu tuh di depan handphone tuh nggak cuma dipajang doang handphonenya gitu loh, benar-benar ikut. Nah makanya dengan ikut ini saya bisa tahu tingkat partisipasinya berapa persen. Oke, saya end poll.
Saya share resultnya, tuh 94% sudah paham Lightning Network ya. Saya download juga hasilnya, jadi hasilnya supaya Bapak Ibu paham. Jadi trainingnya itu, ini metode training kita Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke slide lagi ya. Jadi menjelaskan tentang ini aja panjangnya minta ampun, tapi nggak apa-apa, biar Bapak Ibu orang-orang yang saya percaya ini bisa ngerti lebih paham lagi. Nah, apa itu gold coin dan versus Bitcoin? Jadi gold coin itu kita bisa proses 10 kali ya, transaksi per second daripada Bitcoin ya, dengan kita 2 mega block size. Dan sekarang 32 mega block size, maka kita ini ada Bitcoin cuma ngetok aja 7 TPS. Kenapa? Bloknya itu cuma 1 megabyte Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa di-upgrade, dia nggak elastis. Dia cetakannya tuh cetakan baku gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita belajar dari situ, maka kita bikin gold coin ini yang cetakannya ini itu adalah elastis. Ini blok, anggap ini blok Bapak Ibu. Ini elastis, dia kayak karet. Jadi nanti 32 mega box ya 1120. Kalau 100 mega blok ya kali aja gitu loh. Jadi kalau 100 itu berarti udah 3000 transaksi per detik. Kalau nanti kita misalkan kita bicara 10 kali lipatnya dari 32 mega blok atau sekitar 322 ya. 320 mega blok ya, megabyte dari bloknya size-nya, berarti transaksi kita sudah 10 kali lipatnya dari 1120, berarti itu sudah 11.000 transaksi per detik. Makanya kita karena elastis bisa mau segede apapun itu bisa kita tingkatkan dengan namanya on-chain scaling gitu loh. Jadi inilah on-chain scaling itulah dia Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ningkatin transaksi kita nih, gold coin udah gede banget gitu ya. Pengguna Bitcoin kita pindahin semua ke gold coin gitu ya. Maka ini dia elastis, dan dia elastis itu bisa menyerap semuanya tanpa fragmentin di gold coin blockchain, tanpa merusak daripada blockchain-nya itu sendiri Bapak Ibu. Jadi paham Bapak Ibu ya? Jadi on-chain scaling. Nah, jadi on-chain scaling inilah yang membuat kita itu elastis. Jadi sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu, ya sekarang paham Bapak Ibu on-chain scaling? Maksud saya, ini saya stop share dulu. Bapak Ibu paham tentang on-chain scaling. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya, Pak, ini apa ke on-chain scaling gitu ya. Nah, on-chain scaling itu Pak, transaksi di gold coin ini itu bisa sebanyak apapun tetap bisa diproses. Ya, jadi kenapa? Karena ada teknologi on-chain scaling daripada gold coin ini. Makanya mau 100.000 transaksi per detik kita sanggup, maka kita nanti ini akan jadi mata uang terkuat di dunia Bapak Ibu. Jadi on-chain scaling. Nah, jadi on-chain scaling itu Bapak paham ya Bapak Ibu ya. Jadi on-chain scaling itu ya kalau paham say yes, 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 yes ya. Kalau nggak paham say no ya. Ini saya tanya lagi ke Bapak Ibu supaya apa? Memastikan Bapak Ibu ini ikut. Saya benar-benar ngomong sama orang hidup nih sekarang, nggak ngomong di depan laptop doang saya gitu loh. Bapak Ibu sudah paham dengan on-chain scaling? Kalau sudah paham, say yes, yes, yes. Kalau no, 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 no gitu ya. Kalau yes tuh ya ini elastis gitu loh. Kita ini elastis di gold coin. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah memilih, pastikan Anda sudah voting gitu loh. Nah, masih ada satu orang nggak paham ya. Kalau nggak paham ya ikuti aja dulu Pak. Ya pahamin aja dulu ya. Karena kalau nggak paham kan saya susah juga Pak. Ya. Oke lanjut ya, lanjut. Jadi buat. Jadi Bapak Ibu biar paham, jadi biar ngerti gitu loh. Jadi biar biar ngerti itu loh. Jadi biar Bapak Ibu paham. Oke, sudah? Oke, saya end poll. Ini dari 270 orang, ini saya share resultnya. Rata-rata sudah paham ya. 96% paham, 4% nggak paham. Nggak apa-apa, itu wajar karena kita lagi belajar ya. Ini saya download lagi ya supaya Bapak Ibu nih paham. Jadi kita nggak ini gitu loh. Oke, saya stop sharing lagi. Oke, kita lanjut lagi, kembali kemana Bapak Ibu? Ayo loh. Kembali kemana Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang kita kembali ke slide ya. Udah paham on-chain scaling ya. Ini dia. Nah, sekarang kita ada namanya
namanya itu yang tadi zero confirmation fee. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ini bisa 0 fee-nya Bapak Ibu. Jadi kita kirim transfer dari alamat walletnya Bapak Ibu ke sini itu bisa zero. Tapi Bapak Ibu pakai yang desktop. Pakai yang desktop itu pakai yang live, yang di komputer, jangan pakai yang di handphone, gitu ya. Saya nggak mungkin bukain yang punya saya, ya karena di situ ada jutaan gold coin Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nge-hack saya. Jadi, tapi Bapak Ibu perlu paham bahwasanya di situ Bapak Ibu perlu paham bahwasanya ini bisa 0 transaksinya. Kan enak Bapak Ibu, ya. Jadi kita ngasih juga ke miner itu bisa 0 dan bisa maksimum itu 5%. Jadi nggak gede-gede transaksinya di GoCoin. Ya, kemudian kita lanjut. Bapak Ibu kita next. Nah, inilah dia yang tadi blockchain itu Bapak Ibu. Ini ada blok nih tuh, kotak-kotak. Dan ini terkoneksi dari satu ke yang lain. Itulah yang namanya blockchain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi blok yang terkoneksi. Di dalam blok ini apa? Itu yang tadi transaksi. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang ACPD. Ya, ACPD itu Advanced Checkpointing with Difficulty Detection. Jadi ACPD ini, checkpointing ini, setiap 6 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kita cek. Jadi dari master node ke gilsi klien itu kita akan ngecek Bapak Ibu bahwasanya ini aman nggak transaksinya nih. Ada nggak yang orang 51% attack? Apa itu 51% attack? Nah, jadi Bapak Ibu paham nih malam ini akhirnya terbuka juga, dikasih juga sama Pak Adam ilmunya. 51% attack itu artinya gitu. Nah, ini saya share ke Bapak Ibu ya. Jadi ini saya stop share lagi. Ya, kita sambil belajar. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ikut webinar kayak gini tuh pakai laptop. Jadi kalau pakai laptop itu bisa langsung praktek apa yang saya praktekkan ya. Jadi kita kembali ke ke crypto ID ya, ini saya share. Oke, jadi Bapak Ibu coba dilihat sekarang ya. Ini ada Bitcoin, Litecoin, kita buka dulu Bitcoin ya. Jadi 51% attack itu Bapak Ibu ya. Ini networknya kita lihat, ini geolocations. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, ini kan ada network nih di sini nih ya, di sini. Nah, kita lihat extraction. Nah, 51% attack itu maksudnya adalah ketika para penambang Bitcoin ini menguasai network jaringan ini 51% lebih. Nah, 51% lebih mereka menguasai jaringan ini. Ya, nih lihat nih Bapak Ibu nih lihat pahami. Di extraction pastikan di Sense Crypto. Nih di Bitcoin nih. Ini punya Bitcoin. Izin Bang, gambarnya nggak kelihatan Bang. Kenapa? Gambarnya nggak kelihatan ini. Sebentar. Oke, nanti tolong dicek ya Pak ya kalau seandainya itu gunanya ada panelis. Ya. Oke, sudah kelihatan? Siap, sudah Bang. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu cek nih di Crypto ID, ya nih cek di Crypto ID, kemudian Bapak Ibu cek nanti di Bitcoin. Ini punya Bitcoin, kita bicara Bitcoin dulu. Oh, sorry. Nih kita bicara Bitcoin, ya ini Bitcoin. Di sini ada network, ya. Network itu berarti kalau geolocation penggunanya paling banyak. Tuh, Bapak Ibu cek tuh barusan. Paling banyak tuh Amerika, Bapak Ibu. Ini saya screenshot nih. Tuh, Bitcoin yang paling banyak yang punya itu Amerika. Yang buka dalam waktu 24 jam terakhir ya. Tapi belum pasti juga, yang paling banyak itu sekarang di Cina juga banyak gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu cek di extraction. Extraction ini ada pool mining namanya nih Bapak Ibu. Ini pool mining. Nih mining pool. Orang yang penambang Bitcoin di seluruh dunia nih. Ya, jadi ada Poolin.com, ada Unpool, ada Hobby dan lain-lain. Dia sekarang kan nggak melebihi 51% Bapak Ibu. Kalau seandainya dia melebihi 51% menguasai networknya, nanti kayak kita di GoldCoin, nanti saya lihatkan, tapi tenang aja itu punya kita kok Bapak Ibu. Jadi kalau dia melebihi 51%, maka dia bisa ngebuat namanya fork. Fork itu adalah dia split, dia bisa bagi dua itu jaringan. Makanya orang-orang yang tidak setuju dengan Bitcoin, yang lama, pengembang yang lama, lahirlah namanya Bitcoin Cash. Lahirlah namanya Bitcoin Gold, lahirlah namanya Bitcoin SV, ya, yang mana para penambang ini tuh nggak setuju dengan developer yang lama gitu. Ya udah deh, kalau lu sukanya kayak gitu, pakai transaksinya mahal-mahal, terserah lu aja deh. Gue di Bitcoin Satoshi Vision
mau pindah aja, mau bikin sendiri. Maka yang 10% ini dia bikin fork, yang 12% ini bikin fork, 13% ini bikin fork sendiri-sendiri. Tapi kalau dia kuasai 51% lebih, ya 51% lebih dia kuasai, maka dia bisa bikin fork sendiri. Maka sekarang itu untuk meng-create fork lagi itu akan susah, karena harus 51% lebih dikuasai networknya. Dan untuk membangun infrastruktur alat tambang Bitcoin ini butuh dana miliaran dolar dan nggak mungkin itu bisa terjadi. Itulah bagusnya desentralisasi Bapak Ibu. Jadi udah aman lah ini daripada 51% attack. Oke Bapak Ibu, jadi 51% attack itu fungsinya apa? Begitu dia, ini kita cek Litecoin ya, sebentar saya jelasin sambil ngejelasin Litecoin. Nah, tuh coba lihat Bapak Ibu, distribusinya tuh bagus seluruh dunia dengan para penambang-penambang kita ini. Ya, jangan para penambang-penambang ini nih, kita di Litecoin, saya pun nambang juga di Litecoin banyak, di Bitcoin juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu perlu paham bahwasannya dengan mereka share seperti ini, nggak ada yang 51% kan nguasain network. Kalau dia nguasain 51% network, maka dia bisa bikin fork. Bisa jadi nanti ada Litecoin Gold, ada Litecoin Cash, ada Litecoin yang lain-lain gitu loh. Tapi selama ini masih seperti ini, itu akan bagus sekali dok. Artinya apa? Masih terdistribusi dengan sangat rapi dan masih terdistribusi dengan cukup merata di seluruh dunia. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi 51% attack itu adalah orang nanti yang mau jahat, itu dia bisa. Jadi para hacker yang menguasai 50%, 51% jaringan network daripada Bitcoin atau Litecoin, nanti atau Goldcoin, nanti saya cekin Goldcoin habis ini. Dia itu bisa bikin jaringan baru Bapak Ibu gitu loh. Dia bisa bikin, bayangkan nih, kayak tadi Bitcoin, dia bikin Bitcoin Cash, ada Bitcoin Satoshi Vision. Itu gara-gara itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paham ya, 51% attack itu salah satunya. Yang kedua, kalau dia kuasai, ini Litecoin nih. Jadi ini para penambangnya di sini. Nah, kita lihat sekarang punya kita di Goldcoin. Dan kenapa Bali harus jadi tambang Goldcoin terbesar di dunia, itu alasannya ini Bapak Ibu ya. Jadi ini Goldcoin ya. Bapak Ibu bisa cek extraction-nya. Nih, 88%. Nih, Bapak Ibu lihat nih. 88% ini dikuasai oleh Zekpool. Nih, Zekpool nih. Ini pool kita untuk nambang. Jadi kalau Bapak Ibu menambang nanti bisa buka di sini namanya tuh di Zekpool. Nah, ini nih ya. Zekpool menguasai ya, Zekpool ini menguasai 88%. Tenang aja, 88% ini mesin tambang kita Bapak Ibu di Bali, kita tenang aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, ini masih punya kita. Ini juga masih punya kita, nih di Chicago nih. Ya, ini punya kita, nih masih. Jadi ada 8 tempat kita bisa nambang Goldcoin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau nambang silahkan ke sini. Tapi kita sekarang bikin namanya Goldcoin Miner terbesar di Bali, supaya apa? Kita tetap bisa melindungi ini nih. Tidak ada yang ganggu-ganggu daripada Goldcoin gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu perlu menambang itu, apa artinya, supaya lebih murah gitu loh, bisa dapatnya hari ini. Makanya belilah mesin tambangnya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu beli mesin tambang di Goldcoin, Bapak Ibu juga menyelamatkan proyek Goldcoin sampai 100 tahun ke depan gitu loh ya. Nah, jadi kalau dia kuasai seperti ini, saya di Zekpool sekarang, saya mau bikin Goldcoin baru, apakah namanya Gold Gainer kah namanya, atau anaknya Goldcoin namanya, itu gampang sekali karena saya menguasai 88% dari network. Nah, jadi kalau 51% attack-nya itu apa fungsinya? Yaitu saya bisa namanya double spending Bapak Ibu. Double spending itu gini, yang akan jadi korban tuh para exchanger. Jadi saya itu bisa deposit ke Bapak Ibu. Nah, nih kita lihat nih ya. Biar Bapak Ibu biasa paham bahwasanya Goldcoin ini, Bitcoin ini bukanlah aset digital seperti yang Bapak Ibu bayangkan, tapi dia itu adalah protokol pembayaran. Nih Bapak Ibu lihat ya, ini satu blok, ya ini transaksinya blok, ini bloknya nomor sekian, barusan lahir bloknya 36, Bapak Ibu bisa cek, dan ini direkam, Bapak Ibu bisa cek. Di dalam blok itu ada transaksi seperti ini nih transaksi di dalam blok itu tuh. Jadi transaksi inilah yang namanya itu data kita tuh disimpan dalam sebuah blok itu dijajarin dalam satu rantai blok, maka itulah blockchain. Begitu kita cek nih, makanya Bapak Ibu transaksi bagus, makin banyak transaksi itu bagus. Nah ini kita cek ya, ini semuanya itu alat tambang, ini hasil tambang.
Karena setiap 2 menit, Bapak Ibu perlu tahu setiap 1 menit 2 gold coin lahir. Setiap 1 menit 2 gold coin lahir ya. Atau setiap 2 menit itu 4 gold coin baru lahir. Nah ini buktinya tambang-tambang semua. Nah kenapa itu Bapak Ibu harus beli? Kenapa kemarin saya bilang belinya di koperasi? Begitu kami transfer ke Bapak Ibu, saya bisa track kemana uang itu pergi, gold coin itu pergi, saya bisa track. Sehingga Bapak Ibu nggak bisa apa dicuri. Karena saya minimal tuh kita tahu lah orangnya siapa yang ngambil gitu loh. Makanya pakailah koperasi untuk beli gold coin supaya Bapak Ibu aman juga. Karena Bapak Ibu untuk men-track ini perlu keahlian khusus. Pak Adam, ini saya kemarin wallet saya ini bisa di-track nggak? Oh, saya bisa nge-track. Kalau Bapak Ibu belinya di koperasi. Tapi kalau belinya nggak di koperasi, saya nggak tahu yang mana gitu loh. Oke Bapak Ibu paham ya? Jadi ini gold coin blockchain explorer. Nah, jadi ini cara kita ngecek. Ini ada rich list ini orang-orang yang punya, ini punya teman saya, ini punya saya gitu ya. Jadi ini ada punya teman-teman lagi yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Saya 1 juta gold coin saya bagi-bagi gratis ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang aja gitu loh. Ini top wallet ini di Binance, makanya di Bittrex. Di Bittrex kok ada 3,5 juta. Yang ini jadi tugasnya Bapak Ibu dan terutama manajemen nih nanti Pak Win, tolong ini nanti, ini saya punya tugas buat teman-teman juga, dicari di top wallet dan di print. Kita ini khawatirnya ini orang-orang ini kenapa saya harga masih belum saya naikkan. Mereka nanti ngedumping. Mereka punya nih, coba lihat ya. Ini 4 tahun nggak dipakai, ini 4 tahun ini bisa saya rasa udah lupa. Ini 700.000, ini saya tahu nih siapa nih ya. 41 hari yang lalu ya. Ini ada 600.000 ada lagi. Ini ada 2 tahun. Ini ada yang 7 tahun ini udah lupa dia, udah nggak tahu dia nih. Ya, ini 30 hari nih udah tahu nih 6 tahun yang lalu ini udah lupa pasti dia nih gold coin udah nggak tahu di mana nih walletnya, which is bagus gitu loh. Makanya kita untuk menghindari dumping itu. Jadi dari 40 juta gold coin sekarang yang ada di seluruh dunia yang bisa dibeli itu saya rasa itu cuma sekitar 15 juta. Jadi kita orang Indonesia harus beli sampai 10 juta gold coin mumpung harga masih murah. Karena kalau saya naikin langsung kayak 7.000 kemarin, orang Indonesia langsung jualin. Mentalnya nggak siap untuk jadi kaya raya gitu loh. Baru harga 7.000 aja udah dijualin semua. Nah, makanya Bapak Ibu harus paham ini. Inilah rich list-nya. Kenapa Pak Win? Enggak, Pak. Agak padat sedikit, Pak. Oke. Di mute aja ya. Oke, jadi ini difficulty-nya, ini extraction-nya. Jadi tenang aja nih punya kita Bapak Ibu ya. Makanya belilah alat tambang dan kita akan menguasai ini di Bali, terbesar di dunia. Begitu kita terbesar di dunia, orang udah nggak bisa ngelawan kita Bapak Ibu. Makanya segera Bapak Ibu beli mesinnya karena Bapak Ibu menyelamatkan ini kita. Nah ini Bapak Ibu, ini ada gold coin core semuanya, gold coin core. Jadi kalau dia nih 53% nih ya, yang orang ini yang menguasai, maka dia harus menguasai klien-klien. Nah, kalau Bapak Ibu download nih, ini di wallet ya, download di desktop. Download ada juga gold coin versi lama, ada juga gold coin wallet gitu ya. Maka begitu saya pengen mengganti itu tampilan semua itu, maka saya harus minta persetujuan orang ini, maka baru saya bisa ganti softwarenya. Itulah hebatnya blok di blockchain ini, di kripto ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau ganti software aja saya harus minta persetujuan orang ini. Jadi bagus, masih ada yang download versi lama itu bagus. Ya ada keunggulannya juga. Ada yang download versi baru itu bagus juga, gitu loh. Nah makanya versi baru sudah sekarang 53%. Ya ini sudah bagus ya, ini which is bagus. Jadi Bapak Ibu paham. Dan ini geolocation-nya Indonesia masih nomor 1 Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat tim saya di Amerika sudah mulai berkembang Bapak Ibu. Ya hati-hati, ini bentar lagi siap ngalahin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap kalah ya berhentilah rekrut orang. Ya, kalau Bapak Ibu kita pengen menang di Indonesia seperti ultimatum yang saya sampaikan di grup tadi, ya ultimatum saya tadi itu ada mengembalikan kejayaan Indonesia ini di muka dunia, makanya tetaplah rekrut orang. Jadi ini bukan masalah untuk dia join atau tidak, ini masalah mencerdaskan orang. Ini proyek triliunan dolar itu jangan sampai lagi pergi ke Amerika lagi. Ya, pergi lagi ke Amerika. Ini Amerika udah mulai nih. Singapura udah mulai nih. Nih Bapak Ibu, ini tim saya di Singapura nih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bergerak sekarang, tidak bekerja sekarang, jangan salahkan tim saya segera nih bergerak. Di Singapura sudah bergerak, di Amerika sudah bergerak. Saya nanti awal bulan, saya nanti besok saya ke Dubai akan bergerak, Timur Tengah bergerak, kemudian Cina akan bergerak. Nah begitu terjadi, apalagi Kuwait bergerak Bapak Ibu, Kuwait nih ya, Kuwait bergerak,
cukup 5 orang mereka bisa rata nih Bapak Ibu sama mereka. Jadi sekarang makanya itu kita bilang kita butuh orang Pak, kita nggak butuh duitnya Bapak Ibu. Duit kita bisa cari, orang kita susah cari. Inilah pentingnya Bapak Ibu paham bahwasannya ini kita sekarang sedang perang. Dan saya pengen tetap Indonesia nomor 1. Kenapa saya bangga? Karena ini kita lahir dari Indonesia. Tangan dulu dong Bapak Ibu. Jadi sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, saya stop share dulu sebentar. Saya mau kembali lagi ke polling. Bapak Ibu, saya mau tanya, ngerti nggak 51% attack itu apa? Itu loh. Jadi besok itu kalau mau debat sama ahli kripto sekalipun ya, ngerti gitu. Jadi kalau nggak paham, wah susah nih, tanya sama Coach Adam. Itu Bapak Ibu. Tapi minimal Bapak Ibu paham gitu loh. Jadi 51% attack itu adalah serangan dari hacker. Kalau mereka nguasai, mereka bisa ngadain namanya apa? Namanya fork. Mereka bisa double spending. Mereka bisa bikin gold coin palsu gitu loh. Jadi 51% itu artinya dia bisa bikin gold coin palsu atau bitcoin palsu. Dan ini pernah terjadi di kita Bapak Ibu. Nah sekarang makanya kita beli alat tambang yang banyak supaya itu tidak terjadi lagi di kita. Ya kan nggak lucu Bapak Ibu nanti dapat ya kan ternyata palsu, ya kan bisa itu dilakukan di sini. Nah, sekarang mengerti Bapak Ibu tentang 51%? Kalau ngerti jawab yes, 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 yes. Kalau no jawab no. Itu jadi paham, makin pintar Bapak Ibu gitu loh. Jadi kalau udah paham ngejalanin bisnisnya tuh enak, pede gitu loh. Bukan menjalani bisnisnya itu apa ragu-ragu gitu. Silakan Bapak Ibu dijawab, masih ada 1 menit untuk ini. Oh, 99%. Saya senang dengan angka 99. Mudah-mudahan nanti 99% semua pemahamannya. Oke, 20 detik lagi. Silakan bagi yang mau polling. Jadi Bapak Ibu, tolong besok aktif, ikut polling tuh polling. Biar Bapak Ibu tuh paham, saya perhatikan. Jangan nanti dibilang, oh saya nggak ngerti, lanjut aja Coach Adam nih, saya nggak diperhatikan nih. Gitu. Ya siapa suruh nggak ngevote gitu loh, ngevote dong. Ya kan ini kita demokratis kok gitu loh. Oke, ada 72%. Oke, saya akhiri. Ya, ini tuh saya share resultnya. Ya tuh. Dan kemudian saya download juga. Sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu itu jadi setiap kita training, itu kita akan ada report nanti. Gitu loh. Jadi kita bicaranya tuh pakai data. Oke Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Kita kembali ke slide. Gitu loh. Jadi ini udah jam 10.30 di Bali ya, makanya nih Bapak Ibu harus paham. Ini story of gold coin. Jadi itulah tadi 51% attack itu untuk apa? Mencegah para hacker bikin double spending. Maka setiap 6, nah maka ACPD ini saya tanya lagi nih sebentar lagi ya. ACPD itu fungsinya adalah ngecek setiap 6 blok ini, 1, 2, 3, 4, 6, cek ada nggak yang attack nih? Ada nggak yang attack gitu loh. Jadi sehingga membuat hash rate kita tuh kuat dan kita resisten. Kita tuh pasti resisten dengan serangan 51% attack. Karena nggak mungkin, karena setiap 6 blok kita ini, setiap 6 blok kita cek, setiap 6 blok kita cek. Jadi paham ya Bapak Ibu ACPD? ACPD itu adalah setiap 6 blok di sini kita cek sehingga ada nggak nih double spending, ada nggak nih double spending, dia bikin 2 fork gitu ya, ada nggak gitu. Jadi sekarang saya tanya lagi, ngerti ya Bapak Ibu ACPD? ACPD itu adalah 6 blok kita cek, setiap 6 blok di gold coin kita cek, maka kita membuat kita anti terhadap serangan 51% gitu. Jadi sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu, ACPD gitu ya, ngerti ACPD Bapak Ibu? Ngerti ora? Itu kalau ngerti jawabnya yes, yes, yes. Kalau no jawabnya no. Ini kuliah mahal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bayar MIT sini miliaran rupiah Bapak Ibu bayar kok. Jadi sekarang manfaatkan ini kuliah gratis, ya ilmunya gratis. Silakan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah paham, biar makin pinter. Kalau sudah pinter, ilmunya banyak, yakinin orang jadi gampang. Oke, itu saya launching lagi pollnya. Ngerti ACPD? Ora? Gitu. Jadi besok itu ACPD apa? Jangan tanya sama Coach Adam lagi. Coach Adam udah ngasih tahu ilmunya, bocorannya. Itu setiap 6 blok, itu kita ada pengamannya. Setiap 6 blok kita cek, setiap 6 blok kita cek. Gitu. Sehingga aman dari serangan 51% attack. Hacker mau jungkir balik ke dia mau nyerang itu nggak bisa gitu loh. Karena kita ada ACPD. Ini ditemukan oleh namanya Peter Bushnell. Ya, Peter Bushnell adalah penemu dari ACPD ini. Dan terus kita akan tambahkan ke gold coin secara terus-menerus.
Oke Bapak Ibu, cukup ya. Ini yang masih mau polling silakan, yang masih mau polling dong, ya kan. Makanya ini harus standby di depan laptop dan handphone, nggak bisa Anda main-main itu segala macam, itu pasti nggak bisa. Oke Bapak Ibu, sudah cukup ya. Ini sudah 8 detik lagi. Ini dalam waktu 1 menit akan berakhir. Ya, 3, 2, 1 dan polling saya tutup. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu bisa cek 59% itu sudah ngerti ACPD dan 1% belum. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda ngerti, besok training, kan trainingnya lanjut terus ya Bapak Ibu nih. Saya akan ngulang-ulang lagi apa itu ACPD segala macam itu nanti. Ya, jadi nanti kita ada Goldcoin Association training, barulah Goldcoin seminar, itu baru kita undang profesor, kita undang exchanger, kita undang semuanya, aktivis-aktivis blockchain, kita akan jelasin tentang apa itu Goldcoin dan teknologi di belakangnya. Itu Bapak Ibu, ya bukan ece-ece ini. Ya. Nah, kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke ini, kita kembali lagi ke slide ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. CPD sudah paham, 51% sudah paham. Nih, tahun 2019 ya, itu lebih dari 15 negara, sekarang sudah lebih 60 negara Bapak Ibu kita. Jadi kita udah ditambang 1 juta lebih. Dan kenapa kok bisa ditambang ini Pak Adam? Apa itu sejarahnya? Kenapa kok tahun 2100 ditambangnya selesai ya? Ini 2019 kita pernah di Bittrex, Satoshi, Altili udah kena hack, Bittrex sudah kena delisted karena nggak ada tradingnya. Nah, Satoshi juga nggak bisa sekarang. Nah, tapi kita ada sekarang di Cipatek, di Free Exchange, dan lain-lain. Nah, inilah Bapak Ibu, 7 tahun, 25.000 triliun sudah ditembus oleh industri aset digital ini. Dan daripada Bitcoin, Litecoin, ini semua ya, Ethereum Classic, Ethereum, Goldcoin itu rajanya Bapak Ibu, ini ngalahin ini daripada harga ya $100 harusnya gitu. Kita harus jadi top 10 Bapak Ibu. Makanya bersama Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu, saya ngajak orang seluruh dunia, kita akan kalahkan itu Bitcoin, Litecoin semuanya itu dengan kita di Goldcoin gitu loh. Kenapa butuh waktu? Karena kan Bapak Ibu aja tadi baca sejarahnya tentang emas. Butuh waktu ratusan tahun untuk menjadikan dia komoditi global Bapak Ibu. Makanya Goldcoin juga begitu. Di ulang tahunnya yang ke-9 nanti, inilah Goldcoin akan terkenal di seluruh dunia. 8 tahun kami bersabar untuk tidak menjelaskan tentang Goldcoin karena kami jelasin tentang bapaknya dulu Bitcoin. Sekarang bapaknya udah terkenal, ibunya udah terkenal, adik perempuannya udah terkenal Ethereum, ya kan sekarang kita mau kejelasin. Nah, jadi sebelum saya kasih ke Bitcoin, ya di Bapak Ibu sudah paham tentang Goldcoin. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke Bitcoin, baru kita lanjut ke Litecoin dan lain-lain ya. Jadi saya tanya jawab lagi Bapak Ibu, silakan pegang handphonenya ya, pegang handphonenya, saya akan tanya lagi. Sudah paham teknologi Goldcoin? Kalau sudah paham bilang yes supaya kita bisa lanjut. Kalau enggak bilang no ya. Paham ora gitu. Nah, dengan Bapak Ibu paham, berarti kita sudah siap menjadi nomor 1 di dunia, siap nomor 1 di Indonesia. Jadi besok kalau ada yang jelasin nanya-nanya, Bapak Ibu bisa jelasin gitu lah. Nggak ada lagi, tunggu Coach Adam dulu ya. Oh, nggak gitu lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi paham teknologi Goldcoin? Gitu. Itulah saya launch pool. Silakan Bapak Ibu isi. Ya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu tuh kalau diam, Bapak Ibu tuh nggak ikut poll. Saya tanya, misalkan itu paham apa enggak, itu diem aja, liatin aja gitu ya. Kemungkinannya ada 2. 1, Bapak Ibu paham sekali. 2, nggak ngerti apa-apa. Yang saya takut tuh yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Saya udah capek-capek ngomong, udah bicara gitu ya, tapi Bapak Ibunya nggak ngerti apa-apa kan susah. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang sudah ngerti, tolong jelaskan bagi yang belum mengerti. Supaya apa? Supaya kita ini bisa cepat dan aman untuk menjalankan bisnis ini. Ya, karena harus paham. Jadi nggak cukup ngerti ya, paham gitu loh. Kalau udah paham pasti ngerti. Ngerti belum tentu paham. Gitu. Oke, ini saya share resultnya. Ya, itu sudah 98% sudah paham. Artinya kita bisa lanjut. Ya. Oke, kita kembali ke ini. Kita kembali ke ini. Ke slide. Oke. Nah, kita sudah ngalahin itu. Nah, ini Bitcoin.
Bitcoin itu nanti saya akan bahas lebih panjang tentang sejarahnya. Itu nanti ada namanya History of Bitcoin. Itu 3 jam lagi trainingnya Bapak Ibu. Jadi Bitcoin, ini Bapak Ibu cek ya. Dan Bapak Ibu cek lagi boleh di mana aja. Nih materinya pasti cuma ada di saya gitu ya. Bitcoin itu lahir 2009. Bulan 1, tanggal 9 ya. Jadi 9019. Jadi angka 9 itu saya udah cinta banget angka 9 karena sejarahnya itu udah luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu nggak, nih tadi malam saya sampaikan ke tim saya di tim 9, kenapa Bali yang saya pilih untuk launching daripada Goldcoin ini? Karena Bali satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya 9 kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, karena saya suka angka 9 itu angka magic, makanya saya pilih Bali untuk launchingin Goldcoin yang pertama, bukan provinsi yang lain. Jadi tim 9 itu mulainya dari Bali. Kenapa kok Bali? Bali itu ada 9 kabupaten kota yang membuat dia terkenal seluruh dunia. Makanya kalau Bapak Ibu pengen terkenal di seluruh dunia, bentuklah tim 9 di daerah masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Panjang banget sejarahnya Pak Adam ya. Oh iya, semua itu harus grand design. Nggak bisa cek-cek Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi ini supply-nya kalau Bitcoin ya, ini dirilis tanggal 9 Januari 2009 ya. Supply-nya itu 21 juta. Ya, total supply yang sudah beredar sekitar 18 jutaan sekian gitu. Nanti kita di Bali juga nambang Bitcoin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau lihat dong Bang Adam, nambang Bitcoin itu supaya apa? Oke, nanti saya liatin. Jadi Bapak Ibu tuh bisa paham ya. Nah, ini available mining-nya masih ada 2 jutaan Bitcoin loh Bapak Ibu, bisa kita tambang, lumayan kan kita bikin tambang terbesar di Bali gitu loh. Last coin ini tahun 2140, all time high-nya ini sekitar 60.000 US dollar atau hampir 860 juta. Ya, kemudian teknologinya kita POW, kemudian walletnya pengguna 480 juta seluruh dunia, mungkin sekarang udah tambah lebih, makin banyak. Transaksinya per hari 1,5 sampai 3 juta Bitcoin per hari, tradernya seluruh dunia ada 34 juta, blok intervalnya tadi 10 menit saya udah jelaskan, ACPD dia nggak ada, kita ada, dia nggak ada. Transaksi per detiknya cuma 7, konfirmasinya ya 10 menit. Ya. Ini Desember 2018, artinya ini udah tambah banyak, dia sekarang udah mungkin 500 jutaan. Ya, ini trader seluruh dunia paling banyak tuh ada di Amerika Bapak Ibu. Kan saya bilang ini tuh dari Amerika, ini tuh ilmu dari barat. Nah, makanya Bapak Ibu di Eropa tuh ada 10 juta. Ya, ini udah 25 juta. Ini 26, 27, ya 28, 29 juta. 29 tambah 6 35 juta. Ya tambah 5 40 juta. Baru di kita di Southeast Asia cuma nggak nyampe 400.000 Bapak Ibu. Di Indonesia tuh nggak nyampe, mungkin sekarang baru mulai. Makanya Bapak Ibu saya jadi trader, jadiin pedagang, dia dapat untung besar dari industri ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu tuh paham bahwasannya Bapak Ibu dibina di sini tuh jadi orang kaya gitu loh. Benar-benar kaya, bukan kelihatan kaya. Makanya sabar, belajar. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu loh, jujur. Belajar yang pertama di sini itu adalah jujur, karena di sini Anda nggak bisa bohong-bohong, karena semuanya by data kita di sini. Makanya jangan ada lagi yang hengki-pengki, bohong-bohong, jujur. Kena blacklist sama saya langsung gitu. Jadi kalau udah kena blacklist, jangan harap udah bisa komunikasi. Jadi kalau sebelum Anda belum kena blacklist sama saya ya masih bisa lah komunikasi. Karena bagi saya nomor 1 adalah attitude dan etika. Kalau Anda sudah tidak beretika, saya blacklist langsung gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu 18 sampai 34, 35 sampai 44 nih Bitcoin di tahun spring 2019. Ini Maret 2019 nih. Ya, 2019. 2020 masih tetap dominan 1834 ya. Nah, ini Bitcoin awareness. Nanti saya akan keluarkan paperwork kayak gini karena saya lagi mau menyelesaikan S3 Bapak Ibu untuk doktor dibilang Goldcoin. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti jadi ada orang Indonesia profesor doktor di bidang blockchain ya. Mudah-mudahan saya jadi orang pertama gitu loh Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu belajarnya dari profesor gitu loh, dari seorang dokter kan lebih pede. Kalau saya cuma anak tani kan nggak semangat Bapak Ibu belajar ya kan. Jadi di Amerika itu Bapak Ibu perlu tahu ya nih. Di Amerika itu 90% orang Amerika tuh udah tahu Bitcoin. Cara saya main di sini tentang Goldcoin tuh beda dengan di Indonesia. Di sini kami jualan, bikin seminar Goldcoin Conference, kemudian orang datang tamu langsung jualan Bitcoin kami Goldcoin kami di situ. Gitu loh. Beda dengan Indonesia yang harus disuapin dulu, yang harus diajarin seperti ini dulu, yang harus diajarin dari A sampai Z baru ngerti gitu loh. Maka nanti 88% di Jepang sudah, kita akan buka juga di Jepang. Kemudian kita di Eropa 66%, kita akan buka juga di China 40%. Tapi 40% dari berapa orang ini Bapak Ibu? Lah 40% ini dari 1,6 miliar orang. Artinya 800 juta orang Cina tuh udah tahu tentang Bitcoin. Makanya pabrik-pabrik kita, alat tambang kita itu di Cina semua. Makanya Bapak Ibu harus ngerti bahwasannya ini adalah tingkat dunia kita mainnya, bukan ecek-ecek ya. Ini Litecoin.
Nah, Litecoin itu kita ngelihat ada kelemahan daripada Bitcoin. Makanya begitu Bitcoin itu dicipta, ada banyak udah lemot, transaksinya 7 transaksi per detik, gitu ya, lambat segala macam. Maka kita ciptakanlah Litecoin yang lebih ringan. Lite itu kan lebih ringan gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bitcoin itu oke, dia yang pertama, tapi dia karena bapak-bapak udah tua mungkin sekarang gitu ya. Jadi dia itu udah tua, perlu permajaan. Makanya kita bikinlah Litecoin sebagai pasangan dari pelengkap daripada Bitcoin. Jadi kalau ada Adam Bapak Ibu, ada Hawanya gitulah. Ini Hawanya nih, gitu loh. Litecoin. Jadi kalau ada Adam Bitcoinnya, ada Litecoin itu Hawa gitu loh. Nah, Litecoin ini diciptakan oleh para programmer daripada yang programmer orang-orang programmer daripada Bitcoin juga gitu loh. Jadi diciptakan nih, lahirlah dia tanggal 8 bulan 10 2011. Ya pukul 06.29.19 gitu lah. Maksimal supply-nya 4 kali lipat daripada Bitcoin. Jadi kita semangatnya kecepatan segala macam 4 kali lipat lebih cepat daripada Bitcoin. Makanya sekarang tradernya belum 5.000, all time high-nya 5,2 juta gitu. Dia masih murah, tapi ini akan the next gitu loh. Tapi kalau kita gold coin bisa nyalip ibunya nih, anggap nih ibunya gold coin gitu ya. Kita bisa salip gitu ya. Artinya kita bisa duluan. Jadi dia blok intervalnya, waktu dia mau konfirmasi itu 2,5 menit. Kalau kita di Goldcoin, kita 2 menit saja. Dan ACPD dia nggak pakai, sehingga masih rentan. Kalau kita bisa menguasai 51% networknya, maka kita bisa bikin Litecoin Gold, Litecoin Cash, kita bisa buat Bapak Ibu. Jadi paham Bapak Ibu ya, Bitcoin, Litecoin ya. Nah, inilah kita gitu loh. Kita rilis 2013 setelah kita belajar dari bapaknya mamake gitu loh. Jadi dari bapaknya Bitcoin, ibunya Litecoin, kita rilislah ini berbarengan dengan saat itu kita membuat Ethereum Bapak Ibu. Jadi Ethereum itu 2013 proposalnya oleh Vitalik Buterin. Itu dibuat 2013. Tapi dia baru rilis itu 2015. Jadi begitu 2 tahun usianya Goldcoin, lahir lagi adiknya gitu loh. Adiknya namanya Ethereum, cantik, kemudian cewek gitu ya. Akhirnya apa? Bapaknya Bitcoin sama ibunya lebih fokus ngedein si Ethereum gitu loh. Para programmernya ini ya ibaratnya bapak ibunya lah gitu. Ngedein Ethereum. Akhirnya Ethereum kita kembangkan, bikin lagi para programmer ini pada bikin koin-koin sendiri. Gitu loh ceritanya Bapak Ibu. Makanya pakai teknologi yang bisa di copy paste, yang itu pakai teknologi Ethereum gitu. Nah, anyway, tapi karena ini Goldcoin ini adalah anak laki-laki, yes, dia anak laki-laki, maka dia sudah kita bekali dengan ACPD dan on-chain scaling tadi. Sehingga ini project itu bisa sampai ratusan tahun. Dan tahun terakhir kita tambang ini adalah tahun 2100. Kita akan selesai menambang ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kecepatan kita 1120 transaksi per detik. Jadi kalau kilometer, Bapak Ibu bayangin Bitcoin tuh jalan kaki dia. Kita ini 1120. Naik private jet kita Bapak Ibu, ini naik pesawat, kecepatan kita tuh nggak bisa dibandingin dengan Bitcoin gitu loh. Makanya kita itu akan sangat kencang dan kita akan jadi nomor 1 di dunia tuh, ini alasannya. Nggak bisa Bapak Ibu bandingkan kita dengan Bitcoin karena itu terlalu lemot ya. Nih Bapak Ibu, Bitcoin itu 7 km per detik per jam gitu loh. Litecoin 56, kalau Ethereum kalau nggak salah 60 deh kalau nggak salah ya. Goldcoin 1120. Jadi ini kita udah compete dengan mereka udah kita kalahin telak gitu loh. Kenapa kita harganya masih murah? Karena penggunanya makin sedikit. Nah, saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, arti daripada kita 72 juta supply nih. Nih supply kita nih Bapak Ibu ya, supply kita segini. Nah, ini saya mau kasih tahu. Jadi, supply kita 72 juta itu akan selesai ditambang tahun 2100. Ya tahun 2100 selesai ditambang. Jadi blok 1 sampai 200 itu isinya 10.000 gold coin. Jadi kalau saya totalin itu 2 juta. Jadi satu box itu ada yang gede dulu awal-awal nih Bapak Ibu waktu masih GLD coin nih. Jadi 1 sampai 200 itu isinya 10.000. Gede gitu loh. Nah begitu di abandon, begitu kabur nih yang bikin ya anak muda lapil gitu ya. Akhirnya si Greg datang. Begitu si Greg datang, dia benerin, dia bantu penyempurnaan di sini. Jadi blok ke 200 sampai 2200 itu Greg sama Emir namanya ada orang Irak di Kanada tinggalnya, satu kampus dengan Vitalik Buterin ya, satu kampus dia. Dia bikin ini membantu kita untuk bikin di 1000
gold coin aja, jangan terlalu gede, 10.000, 1.000 aja satu blok. Ada 2 juta udah ditambang. Akhirnya yang ini tahun 2000 sampai 2015 gitu ya. Ini 500, dia halving namanya Bapak Ibu, ini halving. Dari sini ke sini kan nggak halving nih Bapak Ibu. Kalau halving kan harusnya ini 5.000 kan, tapi karena ini abandon, maka kita benerin, jadilah dia 1.000. Oke, jadi 1.000 baru halving. Dari sini halving ke sini. Nah, dari 500 itu 21 juta sudah ditambang. Nah, kemudian halving, ini bukan halving lagi karena ini kita udah ini artinya halving terus gitu ya. Nah, jadi sampai 45 udah ditambang semua kok. Ya, ada kemudian dari blok segini 31 hari ini. Nah, hari ini tahun 2021 4 gold coin per 2 menit. Jadi per menitnya itu 2 gold coin per 2 menit. Makanya sekarang kita bisa produksi gold coin per hari 2.880 per day. Makanya Bapak Ibu yang mumpung masih murah mesin tambangnya, belilah mesin tambang karena kita akan ngasilin gold coin sendiri gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya nih Bapak Ibu nanti selanjutnya dapatnya 1,32 sekian gold coin sampai dia penuh 72 juta di tahun 2100 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih Bapak Ibu, sebelum saya ke sini, saya mau ngasih tahu apa maksudnya 72 juta. Jadi 72 juta itu maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Nih saya share lagi ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, nih tadi saya sudah cek. Saya share lagi screen-nya, apa artinya 72 juta itu. Nah, artinya 72 juta itu Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu saya cekin gitu ya biar Bapak Ibu paham. Nih, daftar bilangan di atas Ini nggak kelihatan Bang gambarnya. Screen-nya. Masa nggak kelihatan lagi sih? Ini udah saya share kok. Tuh, nggak kelihatan juga? Oke, sudah Bang. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu ya, 72 juta itu kan ada nolnya di belakang Bapak Ibu. Nih, jadi kan begini nih. Ini saya ketik ya di Google. 72 juta. Ya, nih. Ya, itu kan, ini 72 miliar. 72 juta itu supply kita. Tapi, kita ada namanya nanogram. Nanogram itu sampai 8 digit di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sebenarnya yang kita produksi. Kalau kita bilang, ini 1, ini 0 di sini, ini 0 di sini, ya. Ini 0 di sini, ya. Ini 0 di sini. Ini komanya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Berapa dia sebenarnya kita produksi gold coin itu? Ini 0 di sini. Berarti kita produksi 7,2 kuadriliun Bapak Ibu. Jadi ini yang kita produksi ini bisa kita transaksikan. Jadi sekarang kita buka nih Bitcoin-nya. Ini biar Bapak Ibu paham. Harga Bitcoin hari ini kita buka di Indodax lah. Ya. Biar Bapak Ibu biar paham. Bapak Ibu biar paham. Harga Bitcoin hari ini 841 juta. Nih harganya 841 juta. Artinya apa? Satu Bitcoin itu harganya 840 juta nih kanan atas biar gampang aja. Nih kan ganti-ganti terus dia. Artinya apa? Artinya orang yang pakai Bitcoin tadi banyak. Semakin banyak orang yang pakai sebagai alat transaksi, alat tukar menukar, kan dia beli itu sebenarnya dia bukan beli, dia menukarkan uangnya dari uang fiat, uang kertas menjadi uang digital yang namanya tadi Bitcoin, gitu loh. Begitu juga dengan gold coin, Anda masuk ke gold coin, Anda beli gold coin, berarti Anda menyimpan aset. Itu atau mata uang ini Anda simpan, Anda ganti dari rupiah itu jadi mata uangnya gold coin. Bahasanya begitu. Gold coin ini hanya protokol pembayaran dan dia bisa melayani sampai 7,2 kuadriliun atau 7.200 triliun. Jadi kalau orangnya masing-masing dapat 1 nanogram. Nanogram itu saya sepakati sama Greg, nanogram itu angka terkecil daripada gold coin. Kalau di Bitcoin namanya Satoshi. Jadi 1 Satoshi itu berarti 080-nya itu yang paling kecil. Bilangan terkecil di Bitcoin namanya Satoshi. Bilangan terkecil di gold coin namanya nanogram.
Oke, paham Bapak Ibu ya. Jadi nanogram ini bilangan terkecil. Jadi kalau kita hitung, kita bagi satu-satu orang, itu ada 7.200 triliun orang bisa kita kasih gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya kalau Bapak Ibu pegang satu aja gold coin itu nolnya 8 di belakangnya. Jadi itu ibaratnya udah 100 juta Bapak Ibu pegang sebenarnya protokol pembayaran itu. Begitu suatu saat nanti mahal, maka satu Bitcoin itu jadi mahal, satu gold coin itu mahal, karena yang 1 juta tadi itu Bapak bisa ecer gitu loh. Di-ecer. Makanya ini sebenarnya gold coin itu 72 juta itu maksudnya adalah 7,2 kuadriliun Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau 1 nanogram dijadikan 1 nanogram itu berarti jumlahnya 7,2 kuadriliun nanogram atau sekitar 7.200 nanogram ya, 7.200 triliun nanogram. Itulah supply daripada Bitcoin ini, gold coin ini Bapak Ibu. Jadi supply-nya itu besar dan itu udah luar biasa besar gitu loh. Oke, saya stop. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, karena saya nggak mau saya bicara sendiri, ngoceh sendiri. Bapak Ibu udah pada tidur, udah pada ngantuk gitu ya. Makanya saya akan share. Bapak Ibu ngerti, paham tentang nanogram dan satoshi. Jadi satoshi itu yang terkecil di Bitcoin gitu ya. Kalau kita itu nanogram namanya. Dan baru rilis kemarin, baru selesaikan rilis. Apa Anda ngerti? Satoshi. Jadi kalau saya bilang sat itu berarti satoshi. Per 2 menit. Jadi per menitnya itu 2 gold coin per 2 menit. Makanya sekarang kita bisa produksi gold coin per hari 2.880 per day. Makanya Bapak Ibu yang mumpung masih murah mesin tambangnya, belilah mesin tambang karena kita akan ngasilin gold coin sendiri gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya nih Bapak Ibu nanti selanjutnya dapatnya 1,32 sekian gold coin sampai dia penuh 72 juta di tahun 2100 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih Bapak Ibu, saya sebelum saya kesini saya mau ngasih tahu apa maksudnya 72 juta. Jadi 72 juta itu maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Ini saya share lagi ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini tadi saya sudah cek. Saya share lagi screen-nya, apa artinya 72 juta itu. Nah, artinya 72 juta itu Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu saya cekin gitu ya biar Bapak Ibu paham. Nih, daftar bilangan di atas triliun. Udah kelihatan Bang gambarnya. Screen-nya. Masa nggak kelihatan lagi sih? Ini udah saya share kok. Tuh, nggak kelihatan juga? Oke, sudah Bang. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu ya, 72 juta itu kan ada nolnya di belakang Bapak Ibu. Nih, jadi kan begini nih. Ini saya ketik ya di Google. 72 juta. Ya, nih. Ya, itu kan, ini 72 miliar. 72 juta itu supply kita. Tapi kita ada namanya nanogram. Nanogram itu sampai 8 digit di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sebenarnya yang kita produksi. Kalau kita bilang, ini 1, ini 0 di sini, ini 0 di sini, ya. Ini 0 di sini, ya. Ini 0 di sini. Ini komanya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Berapa dia sebenarnya yang kita produksi gold coin itu? Ini 0 di sini. Berarti kita produksi 7,2 kuadriliun Bapak Ibu. Jadi ini yang kita produksi ini bisa kita transaksikan. Jadi sekarang kita buka nih Bitcoin-nya. Ini biar Bapak Ibu paham. Harga Bitcoin hari ini kita buka di Indodax lah. Ya. Biar Bapak Ibu biar paham. Bapak Ibu biar paham. Harga Bitcoin hari ini 841 juta. Nih harganya 841 juta. Artinya apa? Satu Bitcoin itu harganya 840 juta nih kanan atas biar gampang aja. Nih kan ganti-ganti terus ya. Artinya apa? Artinya orang yang pakai Bitcoin tadi banyak.
semakin banyak orang yang pakai sebagai alat transaksi, alat tukar menukar, kan dia beli itu sebenarnya dia bukan beli, dia menukarkan uangnya dari uang fiat, uang kertas menjadi uang digital yang namanya tadi Bitcoin. Gitu loh. Begitu juga dengan Goldcoin. Anda masuk ke Goldcoin, Anda beli Goldcoin, berarti Anda menyimpan aset itu, atau mata uang ini Anda simpan, Anda ganti dari rupiah itu jadi mata uangnya Goldcoin, bahasanya begitu. Goldcoin ini hanya protokol pembayaran dan dia bisa melayani sampai 7,2 kuadriliun atau 7.200 triliun. Jadi kalau orangnya masing-masing dapat 1 nanogram itu saya sepakati sama Greg, nanogram itu angka terkecil daripada Goldcoin. Kalau di Bitcoin namanya Satoshi. Jadi 1 Satoshi itu berarti 080-nya itu yang paling kecil. Bilangan terkecil di Bitcoin namanya Satoshi. Bilangan terkecil di Goldcoin namanya nanogram. Oke, paham Bapak Ibu ya? Jadi nanogram ini bilangan terkecil. Jadi kalau kita hitung, kita bagi satu-satu orang, itu ada 7.200 triliun orang bisa kita kasih gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya kalau Bapak Ibu pegang 1 aja Goldcoin itu nolnya 8 di belakangnya. Jadi itu ibaratnya udah 100 juta Bapak Ibu pegang sebenarnya protokol pembayaran itu. Begitu suatu saat nanti mahal, maka 1 Bitcoin itu jadi mahal, 1 Goldcoin itu mahal, karena yang 1 juta tadi itu Bapak bisa ecer gitu loh. Di ecer. Makanya ini sebenarnya Goldcoin itu 72 juta itu maksudnya adalah 7,2 kuadriliun Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau 1 nanogram dijadikan 1 nanogram itu berarti jumlahnya 7,2 kuadriliun nanogram atau sekitar 7.200 nanogram ya, 7.200 triliun nanogram. Itulah supply daripada Bitcoin ini, Goldcoin ini Bapak Ibu. Jadi supply-nya itu besar dan itu udah luar biasa besar gitu loh. Oke, saya stop. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, karena saya nggak mau saya bicara sendiri, ngoceh sama Bapak Ibu, udah pada tidur, udah pada ngantuk gitu ya. Makanya saya akan share, Bapak Ibu ngerti, paham tentang nanogram dan Satoshi. Jadi Satoshi itu yang terkecil di Bitcoin gitu ya. Kalau kita itu nanogram namanya. Dan baru rilis kemarin, baru selesai kami rilis. Apa Anda ngerti? Satoshi. Jadi kalau saya bilang sat itu berarti Satoshi ya. Kalau Anda ngerti jawab yes. Kalau no Anda jawab no. Ya, ini saya simpan. Silakan Anda saya launch poll. Silakan Anda isi. Saya mau minum dulu. Oke, jadi Anda paham sekarang kan Satoshi itu apa, nanogram itu apa. Nah, kalau kita kembali oke. Kita tunggu masih 20 detik lagi, silakan diisi Bapak Ibu, silakan diisi. Ya, ini karena udah 51% lebih ya, berarti saya langsung lanjut ya. Ini saya share resultnya, saya download, saya stop sharing. Nah, kita kembali lagi. Nih kayak tadi nih contohnya Satoshi itu seperti apa. Di Bapak Ibu makin paham. Oke, nih. Ini di Indodax ya. Kelihatan Pak Win ya? Pak Win monitor. Ya, siap. Kelihatan, Pak. Nah, ini nih. Ini 0, kan ada 8 nih belakang nih. Berarti ini namanya ini berapa Satoshi nih? Berarti ini 53 juta Satoshi. Jadi 53 juta Satoshi itu berarti angkanya. Jadi kalau kayak gini berarti ini berapa Satoshi nih? Jadi ini 179.000 Satoshi. Gitu loh, ini Satoshi. Nah, nanti kalau kita di Goldcoin bahasanya diganti nanogram. Jadi kayak gini nih 1192 nanogram. Gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu biar paham, biar ngerti gitu loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, makin ngerti, itu makin enak kita ngejalanin Goldcoin, udah nggak ada keraguan lagi gitu loh.
Oke, saya lanjut lagi. Ini udah makin berkurang yang hadir nggak apa-apa karena ini ilmunya berat. Jadi kalau Anda ngerasa berat, pusing ya nggak usah karena ini calon-calon trainer wajib ini. Calon-calon coach kayak Pak Win dan lain-lain, teman-teman manajemen semuanya harus ngerti ini. Para coach dan trainer wajib paham ini dari A sampai Z. Jadi supaya nanti menjelaskannya enak. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Ya, jadi ya ke presentasi. Inilah kita. Nah ini nih saya kembali. Jadi saya cerita ibarat keluarga. Ini Bitcoin ya 2009 lahirnya. Litecoin ini hawanya lah, ada Adam ada hawanya, ini istrinya gitu loh. Litecoin 2011 untuk menyempurnakan ini gitu. Tapi Bitcoin ini dia selingkuh. Wede, si Bitcoin ini dia selingkuh gitu loh. Dia selingkuh sama yang lain-lain. Akhirnya lahirlah Bitcoin Cash, lahirlah yang lain-lain. Nah gitu. Nah jadi pada saat dia selingkuh gitu ya, Goldcoin juga lahir nih 2013. Ini bapaknya, ini ibunya, ini Goldcoin gitu loh. Nah, Goldcoin sengaja tidak saya ini karena kita yang paling besar, yang paling ganteng, yang paling cakep dari sini. Ini Doge nih, Doge peliharaan kita. Nah, jadi orang-orang nggak setuju dia bikin Bitcoin Cash ya. Ethereum ya, karena dia lahir tahun 2015. Si Bitcoin ini malah gedein si Ethereum gitu loh. Si Bitcoin ini para programmernya malah nolongin Ethereum, bukan nolongin Goldcoin, termasuk juga saya gitu loh. Saya fokus di Ethereum gitu loh. Maka lahirlah Ethereum waktu itu Ethereum klasik 2016 ya. Ethereum awal itu cuma 60 transaksi per detik. Sekarang 2021 dibikin Ethereum 2.0 dengan POS-nya, dengan proof of stake. Jadi semua orang bisa berpartisipasi untuk mengurangi gitu. Goldcoin pun nanti mungkin kita masih pikir apakah nanti next itu gampang lah, itu mudah. Itu jadi secara teknologi ya. Jadi ini Binance dia bisa koin sendiri, dan Bapak Ibu perlu tahu koin market cap itu dibeli sama dia nih. Ya, karena dia kaya gitu kan. Jadi dia berhasil belajar di Ethereum juga, di Bitcoin juga. Si Binance ini dia bikin koin sendiri ya, namanya Binance Coin. Dia bikin exchanger sendiri ya, dia kontrol sendiri lah, berarti nggak ada semangat desentralisasinya. Nah kita nggak setuju itu gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang pegang Binance hati-hati gitu, karena itu kontrol oleh segelintir orang aja. Nah kalau kita dikontrol oleh seluruh member kita. Oke, jadi ini Bitcoin, Litecoin, Goldcoin, dan Ethereum. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi karena kita Ethereum ini anak cantik, anak gadis gitu ya. Jadi kita fokus ngedein dia. Jadi Bitcoin lebih dekat ke dia daripada ke Goldcoin. Akhirnya Litecoin diceraiin nama Bitcoin ya kan. Habis itu dipisahin sendiri, akhirnya Litecoin bergabung ke Litecoin klasik dan ke Bitcoin Cash. Jadi ini penuh makna ini Bapak Ibu. Ini penuh makna, gambar ini udah lama banget gambarnya. Tapi ini saya kasih ke Bapak Ibu, saya bikinin lagi ini logo-logonya biar Bapak Ibu makin paham. Nah, siapa orang ini? Nah, inilah para developer, para pengembang yang ada di IT. Oke Bapak Ibu, next. Ini dia nggak tahu, jadi tetap dia anonymous gitu, nggak boleh tahu. Nah ini Bitcoin, Litecoin, dan Goldcoin, Bapak Ibu bisa cek, ini sudah ada di presentasi. Ini bapaknya, the Bitcoin Core Developer, ini Litecoin, the Litecoin Core Developer, ini Goldcoin. Nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya itu disampaikan di sini. Ini tolong download nanti yang desktop. Jadi Bapak Ibu bisa cek ini, bisa buktikan. Jadi kita ini keluarga Bapak Ibu, keluarga. Makanya saya nggak cari partner, bisa saya cari keluarga. Jadi kita di sini keluarga. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi keluarga, ya cari aja keluarga yang lain gitu. Nah, ini Goldcoin, ini market cap, Bapak Ibu udah saya ajarin kemarin, ini download, ada versi-versinya, ini di download semua, ini di Amerika. Kalau yang punya Bitcoin terbanyak itu di dunia di Amerika, Litecoin juga masih di Amerika, dan Indonesia kalau bisa jangan sampai segera disalib. Kemarin itu udah disalib nih, Amerika udah disalib sama Singapura. Aku makin kecil kemarin, karena tim saya di sana udah gerak, di Amerika udah mulai gerak, sekarang udah beda hari ini. Nah ini tambang emasnya Bapak Ibu. Nah tambang emasnya dulu seperti ini, kalau sekarang seperti ini. Segeralah beli karena ini punya kita. Ya. Sekian dari saya Bapak Ibu.